Islamabad gagal membuka jalan damai. Setelah sekitar 21 jam negosiasi berakhir buntu, Washington justru bergerak ke arah yang lebih berbahaya, blokade maritim terhadap Iran. Dari seberang, Teheran menjawab dengan pesan yang lebih dingin. Jika pelabuhan Iran terancam, maka tak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman yang bisa merasa aman. Pada saat yang sama, Trump juga menghadapi tekanan moral setelah bentrok terbuka dengan Paus Leo ke-14 yang menegaskan akan terus bersuara melawan perang. Ini bukan lagi sekadar duel rudal. Ini padahal pertarungan kehendak, ekonomi, legitimasi, dan siapa yang sebenarnya mulai kehilangan kendali. Kegagalan perundingan di Islamabad menunjukkan bahwa krisis ini sudah bergerak jauh melampaui diplomasi biasa. Setelah sekitar 1 jam pembicaraan tanpa hasil, yang terlihat bukan sekadar dua pihak yang belum menemukan titik temu, melainkan dua kepentingan yang memang datang dari arah berlawanan. Amerika ingin menekan Iran agar menerima pembatasan besar atas program nuklir, dukungan regional, dan ruang geraknya di laut. Iran justru ingin menunjukkan bahwa setelah melewati perang dan tekanan berkepanjangan, mereka tidak bisa dipaksa menyerahkan kartu-kartu strategisnya begitu saja. Karena itu, kebuntuan di Islamabad bukan kecelakaan diplomatik. Ini adalah tanda bahwa perang belum menghasilkan posisi politik yang cukup kuat untuk memaksa salah satu pihak benar-benar mundur. Setelah jalur negosiasi tersendat, pusat tekanan langsung bergeser ke laut. Amerika Serikat mengumumkan blokade terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai 13 April, sambil menegaskan bahwa kapal yang hanya melintas menuju pelabuhan non-Iran masih dapat lewat. Di atas kertas, kebijakan ini tampak seperti langkah maritim yang terbatas. Namun dalam kenyataan, pesannya jauh lebih besar. Washington ingin memperlihatkan bahwa ketika meja perundingan gagal memberi hasil, tekanan ekonomi dan logistik bisa dinaikkan dengan cepat. Masalahnya, begitu laut mulai dijadikan alat paksa, yang ikut masuk ke arena bukan lagi hanya kapal perang dan pelabuhan Iran, dia terbetakan ke pasar energi, ongkos pelayaran, dan kepentingan banyak negara yang tidak ingin kawasan ini meledak lagi. Reuters melaporkan harga minyak sudah melonjak lebih dari 7% hingga kembali di atas $100 per barel. Ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum konfrontasi fisik meluas, efek ekonominya sudah terasa. Iran membaca langkah itu sebagai upaya memperluas perang ke urat di perdagangan kawasan. Karena itu responsnya dibuat tajam. Bila pelabuhan Iran terancam, maka tidak ada pelabuhan di Teluk Persia maupun Laut Oman yang bisa merasa aman. Pernyataan itu muncul dalam laporan AP dan dipertegas media pemerintah, Iran sebagai bagian dari pesan resmi militer. Intinya sederhana, tetapi dampaknya besar. Teheran ingin menanamkan gagasan bahwa keamanan maritim tidak bisa dipisah-pisah. Sesuai keinginan Washington. Jika satu pihak dicekik, maka rasa aman seluruh jalur di sekitarnya juga ikut dipertaruhkan. Disinilah Selat Hormuz kembali menjadi pusat gravitasi konflik. Bukan semata karena letaknya strategis, melainkan karena siapapun yang mampu mengacaukan rasa aman di sana akan punya daya tekan yang jauh melampaui ukuran militernya sendiri. Dalam konteks itu, pernyataan Kepala Pasukan Quds IRGC Ismail Qani perlu dibaca bukan sebagai laporan netral, melainkan sebagai narasi resmi Iran tentang arah perang. Ketika Qani mengatakan bahwa Amerika, Serikat Indento Israel pada akhirnya akan meninggalkan kawasan dengan tangan kosong, ia sedang mengirim satu pesan utama. Tekanan militer belum berhasil diubah menjadi kemenangan politik. Itu sebabnya pernyataan seperti ini penting bagi Teheran. Iran tidak harus melihat menang telak untuk merasa berada di jalur yang benar. Yang hanya perlu membuat lawan gagal, menunjukkan hasil yang sebanding. Dengan biaya perang, risiko ekonomi dan energi politik yang sudah dikeluarkan. Dalam konflik panjang, bertahan, mengganggu, dan tetap punya ruang tawar seringkali sudah cukup untuk menggagalkan klaim kemenangan pihak yang lebih kuat. Dari sudut pandang itu, slogan mundur dengan tangan kosong adalah senjata psikologis yang ditujukan bukan hanya kepada Amerika dan Israel, tetapi juga kepada audiens regional yang sedang menilai siapa yang masih sanggup berdiri dan siapa yang mulai kehabisan. Hasil nyata. Titik lemahnya ada pada ritme politik Washington sendiri. Pemerintahan Trump bergerak dengan gaya yang menyukai hasil cepat, pesan yang tajam, dan pementasan kekuatan yang bisa langsung dibaca publik domestik sebagai keberhasilan. Tetapi Asia Barat hampir selalu menolak logika semacam itu. Kawasan ini tidak memberi kemenangan mudah kepada siapapun, apalagi kepada pihak yang datang. Dengan harapan bahwa tekanan besar, otomatis akan menghasilkan kepatuhan. Reuters melaporkan tim Amerika dalam pembicaraan
Islamabad dipimpin oleh J.D. Vance bersama Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara ekspektasi sejak awal memang rendah. Fakta ini memperlihatkan bahwa Washington datang dengan niat menekan, tetapi juga sadar bahwa medan yang dihadapi tidak sesederhana narasi politik di dalam negeri mereka sendiri. Disinilah benturan itu menjadi jelas. Politik MAGA dibangun di atas janji bahwa ketegasan akan menghasilkan penyelesaian cepat, sementara realitas kawasan justru mengajarkan hal sebaliknya. Semakin kompleks konflik, semakin mahal harga yang harus dibayar oleh pihak yang ingin memaksanya selesai secara instan. Itulah sebabnya perang ini sekarang lebih menyerupai ujian daya tahan daripada duel satu pukulan. Iran tampaknya paham bahwa mereka tidak perlu menundukkan Amerika secara langsung. Mereka hanya perlu memastikan bahwa biaya dari setiap langkah Washington terus meluas ke pasar energi, rasa cemas negara-negara Teluk, perhitungan sekutu Eropa, dan akhirnya ketekanan politik di dalam Amerika sendiri. Reaksi Inggris memberi gambaran penting tentang hal ini. Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan bahwa London tidak akan mendukung blokade. Selat Hormuz dan fokus Inggris adalah membuka jalur itu sepenuhnya, bukan ikut menutupnya. Sikap ini menunjukkan bahwa bahkan di antara sekutu dekat Amerika, tidak semua pihak mau menanggung konsekuensi dari strategi eskalasi maritim. Jadi pertanyaan utamanya kini bukan hanya apakah Amerika sanggup menekan Iran, tetapi apakah Amerika sanggup mempertahankan dukungan, stabilitas, dan legitimasi sekaligus saat biaya konflik terus naik. Tekanan terhadap Trump datang dari arah yang tidak sepenuhnya militer maupun ekonomi, yaitu dari ranah moral dan simbolik. Bentroknya dengan Paus Leo ke-14 menunjukkan bahwa perang ini telah menembus wilayah legitimasi yang lebih luas. Setelah Paus terus menyerukan perdamaian dan menolak diam terhadap penderitaan sipil, Trump membalas dengan serangan verbal. Namun Leo menjawab dengan nada yang justru mempertegas posisi moralnya. Ia akan terus berbicara melawan perang, mendorong dialog, dan mencari jalan damai yang adil. Ini penting karena kritik terhadap Washington tidak lagi hanya datang dari lawan geopolitiknya. Ketika seorang pemimpin agama global ikut menantang arah kebijakan Amerika, maka narasi bahwa semua penentang perang berada di kubu, musuh menjadi jauh lebih sulit dipertahankan. Di titik itu, Trump tidak hanya berhadapan dengan Iran di peta konflik, tetapi juga dengan penilaian dunia mengenai siapa yang masih berbicara atas nama ketertiban dan siapa yang justru memperlebar jurang perang. Karena itu, yang sedang terbentuk sekarang bukan gambaran kemenangan yang rapi bagi pihak manapun. Amerika masih memiliki kekuatan besar untuk menekan, tetapi belum bisa menunjukkan bahwa tekanan itu akan menghasilkan penutupan konflik sesuai kehendaknya. Iran juga belum tentu berada di jalur kemenangan, tetapi mereka berhasil menjaga satu hal yang sangat penting. Kesan bahwa mereka belum bisa dipaksa tunduk. Islamabad gagal memberi jalan keluar. Blokade justru menambah ketidakpastian. Sekutu mulai berhitung. Harga energi bergerak. Kritik moral terhadap perang terus membesar. Semua ini membuat krisis tersebut berubah dari konflik bersenjata menjadi pertarungan kehendak, biaya, dan kesabaran. Maka jika hari ini Iran berbicara seolah Amerika dan Israel akan pergi dari kawasan dengan tangan kosong, itu memang bagian dari propaganda perang. Namun propaganda yang efektif selalu berdiri di atas celah kenyataan. Dan celah itu kini terlihat jelas. Kemampuan menghancurkan ternyata tidak otomatis. Berarti kemampuan mengendalikan akhir permainan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।